pada hari ini bagian yang kita akan pelajari bersama-sama saya ambil dari Yesaya pasal 9 ayat yang ke 5 dan 6. Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, Nabi ini namanya Yesaya, yang dia melayani sebagai Nabi Israel itu ada sekitar 700 tahun sebelum Masehi. Sebelum Yesus lahir, Nabi Yesaya dia melayani. Dan ciri khas daripada para nabi adalah mereka membuka rahasia peristiwa yang terjadi pada masa depan. Masa depan itu bisa saja besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, bahkan berabad-abad yang akan datang. Itu salah satu tugas nabi. Karena nabi adalah juru bicara Tuhan. Dia membawa aspirasi dari Tuhan sendiri. Oleh karena itu kalau kita membaca Alkitab orang Kristen, dari kitab para nabi dan kitab-kitab yang lain, seringkali para nabi pada waktu mereka berkhotbah, pada waktu mereka mengajar, pada waktu mereka menyampaikan pernyataan-pernyataan ilahi, selalu para nabi berkata begini, ini yang dikatakan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Atau firman Tuhan memberitahukan kepadaku, sampaikan kepada bangsa Israel atau kepada siapa saja. Jadi kelihatan bahwa tugas nabi utama adalah memberitakan isi hati Tuhan, rencana Tuhan, keinginan Tuhan, tuntutan Tuhan kepada manusia di atas muka bumi. Oleh karena itu setiap kali Nabi berkata, dia mengucapkan inilah firman Tuhan. Sebagaimana diketahui saudara dalam seluruh perjanjian lama, rencana Tuhan, keinginan Tuhan selalu melewati instrumennya, menggunakan manusia. Ya, untuk memberitahukan apa yang ada di dalam hati dan pikiran Tuhan. Kalau Tuhan beringinan supaya mereka ditegur karena mereka sudah berdosa, kalau ada maksud Tuhan untuk mengarahkan mereka kemana saja, biasanya Tuhan menggunakan para nabi. Apa saja yang ada dalam hati dan pikiran Tuhan, Tuhan tidak menyalurkan isi hatinya langsung berbicara. Memang kadang-kadang dalam Alkitab Perjanjian Lama Tuhan berfirman, tapi kebanyakan Tuhan bicara melalui para nabi. Dan satu yang saya katakan tadi, ciri khas para nabi adalah di samping dia menjadi juru bicaranya Tuhan, dia adalah speakernya Tuhan, ya. Tapi dia juga memberitahukan apa yang akan terjadi. Tetapi apa yang akan terjadi itu datang dari petunjuk ilahi. Misalnya, ada musuh yang sudah mendekat untuk menyerang bangsa Israel. Tuhan menggunakan nabi, sampaikan kepada umatku bahwa ada musuh yang sedang ada. Atau apa kira-kira yang akan terjadi apabila mereka akan mengalami peperangan. Nabi bisa memberitahukan itu kepada umatnya berdasarkan perintah dan pesan ilahi. Jadi itu tugas dari para nabi. Nah, salah satu saudara, nubuatan yang diucapkan oleh nabi, yang disebut sini Nabi Yesaya, yaitu dia menubuatkan di masa yang akan datang ada satu orang yang kalau dalam ajaran perjanjian lama dan konsep perjanjian lama memberitahukan bahwa
yang akan datang itu adalah Sang Mesias. Ya. Sang Mesias. Dia adalah Al-Masih. Ya. Mesias adalah Al-Masih. Lalu sedalamnya pemahaman kekristenan tentang Al-Masih itu, dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Perhatikan baik-baik dalam ayat ini, saudara. Dalam Yesaya pasal 9 ayat yang kelima, ada 4 atribut yang ada di dalam pribadi Mesias itu. Yang akhirnya dikenal secara umum, dia adalah Yesus. Ada 4 atribut yang kita dapati menurut informasi Nabi Yesaya. Dengar bunyinya seperti ini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang pertama, penasehat ajaib. Kedua, Allah yang perkasa. Ketiga, Bapa yang kekal. Dan keempat, dia sebagai Raja Damai. Saudara, 4 hal ini yang kita akan telusuri pada saat ini. Saya katakan tadi bahwa ada 4 atribut yang melekat di dalam pribadi Yesus yang diungkapkan oleh Nabi Yesaya. Dan saya percaya bahwa ini adalah ilham dari Allah. Memberitahukan kepada Nabi Yesaya dan diperkenalkan kepada bangsa Israel bahwa di masa depan Israel memiliki seorang yang disebut Mesias ini yang memiliki 4 atribut. Perhatikan baik-baik di sini ada 4 hal ini yang perlu kita masuki dan kita akan pahami betapa luar biasanya siapa Yesus yang dikatakan di dalam ayat ini. Alkitab mengatakan di sini bahwa atribut yang pertama yang disebut orang tentang Yesus ini, saudara, yaitu penasehat ajaib. Wonderful Counselor. Penasehat ajaib. Apa maksud daripada keajaibannya? Kalau berbicara penasihat atau counselor, sudah di mana-mana di dunia ini banyak counselor ya. Ada orang sudah belajar sampai gelar master sampai di doktoral program. Mereka mengambil spesialisasi tentang masalah psikologi dan khususnya untuk bagaimana memberikan nasihat, petunjuk, arahan, bimbingan bagi mereka yang bermasalah. Nah, di sini dikatakan bahwa Yesus juga sebagai counselor. Tetapi ada kata wonderful. Dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut penasihat ajaib. Apa arti sih istilah ajaib yang ada di dalam ayat ini? Yesus disebut wonderful counselor. Yang menarik bagi saya, saudara, yang istilah wonderfulnya, indahnya, hebatnya, kecakapannya, kepandaiannya. Ya, apa? Sebenarnya kalau kita pelajari dalam bahasa Ibrani, ya, dalam kata Ibrani ini, saudara, yang dimaksud sini adalah ini wonderful, ini adalah hanya dia yang memiliki itu. Ya. Dia memiliki keperkasaan melebihi pada semua orang yang punya keperkasaan. Wonderful, ajaib di sini, saudara, dalam pengertian dalam bahasa Ibrani, yaitu dia punya kapasitas yang melebihi dari semua orang-orang ilmuwan di dunia ini. Anda bayangkan itu, saudara. Jadi begitu menarik pada waktu Nabi Yesaya memberitahukan si figur ini, si penasihat ini ajaib. Oleh karena dia punya kemampuan, kapasitas intelektualnya, spiritualnya, mentalnya sempurna. Itu yang dimaksud dengan wonderful, saudara. Dan maksud dalam bahasa Ibrani, yaitu hanya dia yang punya itu. Penasihat yang memiliki keperkasaan, kemampuan, kapasitas, otoritas, kekuasaan yang hanya ada pada dia. Itu yang dimaksud. Sekarang kita datang ke penasehat. Saudara, di dunia ini, wow, makin banyaklah orang-orang yang stres ya, saudara. Makin banyaklah orang-orang yang sudah kebingungan menghadapi masalah, ya, krisis yang luar biasa sampai pada depresi dan sebagainya.
Ya, itu banyak sekali. Sehingga di dunia ini ada banyak rumah sakit yang menangani orang-orang yang dalam keadaan depresi yang begitu dalam, sudah ada gangguan jiwa dan sebagainya. Ternyata makin hari makin banyaklah saudara. Di dunia ini ribu-ribu rumah-rumah sakit yang menangani pasien-pasien yang sudah mengalami gangguan jiwa, gangguan mental. Dan seperti itu memerlukan orang yang memiliki keahlian, kemampuan, penasehat untuk mengarahkan mereka. Dan tidak semua orang-orang yang terpelajar mereka punya kemampuan untuk menyembuhkan pasien-pasien yang sudah rusak ya ingatannya, sudah rusak mentalnya dan sebagainya. Nah, perhatikan baik-baik sini. Yesus dikatakan sebagai penasihat. Tapi ajaib. Penasihat. Coba kita renungkan sejenak tentang soal penasihat. Barangkali hampir semua kepala negara di dunia memiliki penasehat. Betul kan saudara? Kalau namanya pejabat di dunia ini, kebanyakan mereka punya penasehat. Bahkan kalau berbicara penasehat, kalau seorang presiden yang sangat sibuk, ya super sibuk, apalagi memerintah di satu negara yang besar, barangkali ada penasihat ekonomi, ada penasihat politik. Betul kan saudara? Ada penasihat kesehatannya, ya, ada penasihat di bidang militer. Itu penasehat. Presiden memerlukan orang memberikan nasihat agar supaya semua keputusannya, semua pemberitaannya itu adalah bagus. Nah, jadi bagaimana juga kita manusia memerlukan penasihat kan saudara? Siapa yang tidak memerlukan penasihat? Semua perlu. Ya, di mana saja kita perlu penasihat. Saya perlu penasihat. Setiap orang perlu penasihat. Dan setiap orang memerlukan penasihat saudara. Diperlukan penasihat itu karena dia bisa mengarahkan, memberikan bimbingan dan sebagainya. Sehingga pada waktu si orang sakit itu atau bermasalah itu mendengarkan nasihat orang yang punya keahlian, bisa menolong. Makanya kita lihat di rumah sakit ada banyak yang sudah terganggu jiwanya, mentalnya, akhirnya kembali jadi sehat. Kenapa? Karena ada tangan yang bijaksana. Ada pemikir yang bijaksana yang bisa memulihkan orang-orang yang bermasalah seperti itu. Coba kita arahkan pemikiran kita. Si Yesus itu sebagai penasihat ajaib. Yesus itu penasihat ajaib. Luar biasa saudara. Arahannya, bimbingannya, nasihatnya, semuanya menguntungkan manusia. Dan Yesus tidak pernah mengarahkan manusia pada kerugian, kesusahan. Yesus tidak pernah memberikan nasihat pada orang untuk menjadikan jerat dalam kehidupannya. Semua nasihat Tuhan adalah nasihat yang menguntungkan. Semua petunjuk, arahan, bimbingan Tuhan Yesus, semua itu bermakna dalam kehidupan kita. Perhatikan selama Yesus melayani di dunia ini selama 3,5 tahun. Di mana saja dia pergi, dia memberitahukan nasihat yang sangat menguntungkan. Dan Yesus bukan sekedar memberikan kata-kata yang manis, kata-kata yang bermakna, ya, bahasa-bahasa yang luar biasa, yang bisa memberikan kekuatan, penghiburan pada seseorang, tetapi kata-kata Tuhan itu memulihkan, menguatkan. Ya, luar biasa saudara. Yesus punya firman saudara, perkataannya itu saudara, ada kuasa untuk merubah, ada kuasa untuk memulihkan. Makanya kita dianjurkan supaya kita banyak kali membaca firman Tuhan. Karena dia adalah suara Tuhan. Firman Allah itu adalah kata-kata Tuhan. Yang barang siapa yang mau taat kepada kata-kata Tuhan, karena itu mengandung nasihat yang sangat bermakna, maka dia pasti akan beruntung. Yesus dikatakan Wonderful Counselor. Jadi betapa luar biasanya Anda datang berbakti kepada Tuhan. Betapa luar biasanya kalau Anda rajin membaca Alkitab. Karena dari sanalah Anda akan mendengarkan suara Tuhan, perkataan Tuhan. Dan semua firman yang diberitahukan kepada kita mendatangkan keuntungan kepada kita. Apalagi sang counselor ini adalah dia juru selamat. Dia pengampun dosa. Dia punya kuasa untuk membebaskan kita dari semua krisis kita. Dia punya kuasa untuk menolong kita dikala kita di dalam persoalan-persoalan sangat serius. Dia bukan hanya memberi nasihat, tetapi punya kuasa untuk menolong.
Sekarang yang kedua dikatakan di sini bahwa dia adalah Allah yang perkasa. Dia adalah Almighty God. Almighty God. Allah yang maha kuasa. Saudara. Nah, ini barangkali tantangan bagi mereka yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Masalahnya masih banyak orang yang masih meragukan apakah Yesus itu ada sebagai Almighty God. Ini tantangan berat bagi mereka-mereka yang masih meragukan Tuhan. Tetapi Alkitab memberikan saudara keyakinan yang kuat kepada kita bahwa Yesus kita itu adalah Almighty God. Allah yang perkasa, Allah yang maha kuasa. Coba saya melihat ada peristiwa kecil tetapi dahsyat. Anda lihat ini. Tuhan berkuasa atas alam semesta. Pada waktu murid-murid sedang melakukan pelayaran dari seberang dan pindah ke kota di mana mereka tuju, di Danau Galilea, tiba-tiba murid-murid dan yang ada di perahu ini digoncangkan oleh angin ribut dan mereka sudah mau merasa tenggelam. Yesus di mana? Yesus ada di dalam perahu tapi sedang tidur. Lalu mereka membangunkan dia. Mereka berkata, "Rabi, kami mau mati, kami mau tenggelam." Tapi kemudian Yesus bangkit. Dia bangun dari tidur, menghardik angin ribut, menghardik gelombang. Berhenti. Berhenti. Angin dan gelombang berhenti. Yesus yang maha kuasa. Dia Allah maha kuasa. Hanya satu perkataan saja. Angin topan dan gelombang berhenti. Tunduk kepada perkataan Tuhan. Luar biasa. Sesudah mereka tiba selamat ke daratan, ya. Setelah mereka tiba di daerah Gadara, sampai daerah Gadara itu, Yesus disambut oleh seorang yang dirasuk setan. Dan dikatakan bahwa seorang dirasuk setan itu dirasuk oleh ribuan setan. Orang-orang tidak dapat menjinakkan dia lagi. Dan dia sudah nyaris mati. Orang ini sudah tidak punya pengharapan. Mentalnya sudah rusak. Punya rencana setiap hari untuk bunuh diri. Dan itu pekerjaan setan. Tapi setelah ketemu dengan Yesus waktu Yesus mendarat dengan murid-murid, sesudah melewati pencobaan di tengah laut, setan tunduk. Kemudian Yesus perintahkan kepada setan-setan keluar dari orang itu. Saudara, Alkitab mengatakan bahwa setan gemetar. Ya, mereka tidak mau menyangkal perintah Tuhan harus keluar dari manusia itu. Orang dirasuk setan. Di sini kita lihat, setan pun takut kepada Tuhan. Amin, saudara. Kalau tadi alam takut kepada Yesus, tunduk kepada Tuhan. Sekarang pada waktu mendarat, setan tunduk kepada Yesus. Anda bayangkan, siapa Yesus? Dia adalah Almighty God. Allah yang perkasa. Dia adalah Tuhan yang maha kuasa, saudara. Kita tidak sia-sia mengimani dia, saudara. Ada seorang yang sangat beruntung kalau saudara percaya kepada Yesus, karena dia adalah Almighty God. Dia sang maha kuasa. Luar biasa kan, saudara? Yang terakhir dikatakan di sini bahwa dia adalah Bapa yang kekal. Anda boleh membayangkan sini. Yesus Bapa yang kekal. Ya. Saya juga heran mendengarkan kata ini. Yesus adalah Bapa yang kekal. Ya, everlasting Father. Bapa yang kekal. Ya, dia Bapa. Kita tahu bapak-bapak di seluruh dunia adalah bapak yang mengasihi, menjaga, memelihara keluarga. Bapak-bapak yang rela berkorban, membanting tulang untuk keluarga. Bapak-bapak penuh kasih sayang, punya kekuatan untuk menjaga keluarga. Tapi bapak-bapak juga meninggal dunia, kan saudara. Makanya kita punya Yesus sebagai Bapa yang kekal. Mari kita renungkan ini, saudara. Kita berdoa kepada Yesus sebagai Bapa juga, saudara. Sekalipun dia berkata kepada Allah Bapanya, tapi kita juga berkata Yesus adalah Bapa kita. Mengapa? Karena Yesus dan Bapa sama. Yesus pernah ungkapkan bahwa aku dan Bapa sama. Apa yang aku lakukan seperti Bapa perintahkan. Ya, apa yang ada dalam hati Bapa itu aku lakukan.
Karena aku dan Bapa sama. Jadi waktu kita panggil Yesus Bapa adalah benar. Karena Yesaya berkata, dia adalah Bapa yang kekal. Luar biasa. Yang terakhir, yang paling akhir, dia adalah Raja Damai. Raja Damai. Dia memberi damai kepada saudara dan saya. Dunia ini penuh dengan konflik. Dunia ini penuh dengan sengketa. Sengketa antar bangsa. Sengketa antar pribadi. Sengketa antar negara. Antar daerah. Antar suku. Antar desa. Sengketa selalu di mana-mana. Sengketa antar bersaudara. Tetapi Yesus muncul sebagai Raja Damai. Dia siap mendamaikan kita. Hati yang rusuh, tidak tetap, tidak tenang. Yang tidak gembira, tidak damai. Dia siap datang di hati kita. Yesus, Raja Damai. Maukah saudara mau terima dia sebagai Tuhan? Ya, dikatakan dalam Alkitab bahwa dia sebagai penasihat yang ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Itulah Yesus kita, saudara. Mari kita bersyukur dengan keyakinan kita bahwa Yesus Raja Damai. Amin, saudara. Haleluya. Ya Tuhan Yesus, kami berterima kasih banyak. Kami lebih mengenal Engkau sebagai Tuhan kami. Apalagi menurut Nabi Yesaya, Engkau adalah penasihat ajaib kami. Engkau adalah Allah yang perkasa kami, Bapa yang kekal kami. Terlebih Engkau Raja Damai. Engkau beri kami damai di hati. Sehingga kepahitan, kegeraman, amarah, hawa nafsu akan dibebaskan oleh Raja Damai. Sehingga hidup kami damai. Kami diampuni. Kami dipulihkan. Kami dipersatukan dengan Tuhan oleh kasih sayang-Mu yang luar biasa. Ya Raja Damai, Yesus, terima kasih. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapa yang kekal, Raja Damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat.